Hand sanitizer, alkohol, Xiaomi Mustika Ratu ini dapat waktu beli Poco X3 NFC tahun lalu. Oke, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini adalah hari yang sangat amat saya nanti. Jadi adalah peluncuran Poco F3 GT. Tapi bukan di Indonesia, tapi di India. Loh, bang, tenang bang, tenang. Poco F3 GT kan katanya nggak akan masuk. Itu akan aku bahas di akhir aja. Nah, jadi hari ini adalah peluncuran dari Poco F3 GT yang ada di India. Buat kalian yang belum tahu Poco F3 GT, istilah gampangnya adalah Poco F3 yang lalu, tapi menggunakan chipset Dimensity 1200 dan bodi yang agak di-upgrade, selayaknya sebuah facelift dari sebuah mobil. Bentuknya lebih sporty dan lebih gaming banget. Dan GT ini emang identik dengan HP gamer. Dan kali ini nama gamernya bukan hanya gamer-gameran aja ya, tapi beneran udah jadi HP gaming. Nah, kenapa HP gaming? Karena action bodinya udah kelihatan tegas. Ada lampu RGB di bagian dekat kamera. Ada juga tombol trigger L1 dan R1 di punggung. Di mana ya? Pokoknya di bagian atas ini udah ada tombol R1 dan R1 itulah pokoknya. Nggak tahu di mana itu. Nah, jadi untuk dibilang sebuah HP gaming itu udah cukup banget. Selain performanya ada di Dimensity 1200, dia juga udah memiliki tombol fisik yang nggak dimiliki oleh HP-HP mid-range yang diembel-embeli HP gaming. Nggak sampai di situ aja, Poco F3 GT juga dilengkapi dengan charger yang super cepat 67 watt. Nah, sayangnya saat ini baru ada di India aja. Dan harganya menarik. Nah, jadi di India ada 3 varian kalau dilihat dari storage dan RAM-nya untuk Poco F3 GT ini. Yang pertama ada di 6128, terus ada 8128 dan 8256. Harganya beda-beda juga. Nah, untuk harga India di sini masih pakai RS ya, mata uangnya. Dan harganya untuk 6128 itu 26.999. Untuk yang 8128 itu ada di 28.999. Dan untuk varian tertingginya 8256 ada di 30.999. Nah, berapa sih kalau dirupiahin? Kita ambil yang paling mahal dulu ya, 30.999. Jadi gampangnya 31.000 RS kembali 1 RS gitu ya. 31 RS ke rupiah. Nah, setelah aku cari 31 RS ke rupiah, kenanya ada di 6.035.000. 6.035.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat varian tertinggi yang sama dengan Poco F3 yang udah dijual di Indonesia 8256, harganya selisih jauh ya. Jadi untuk yang Poco F3 biasa yang udah rilis yang pakai Snapdragon 870 itu harganya 5,5 aja, 5499 ya. Dan untuk Poco F3 GT ini ada di harga 6 juta lebih 35.000. Ya, kasarnya kita bilang 6 juta aja lah. 500.000 lebih mahal. Waduh, kok mahal bang? Ya, pertama mungkin bisa dibilang mahal karena ini ada beberapa upgrade. Pertama, upgrade tombol trigger L1 R1, terus juga chargernya juga semakin lebih cepat, 67 watt fast charging. Ditambah lagi ada action lampu RGB di dekat kamera dan memiliki IP53 Red Splash Proof and Protection. Ya, kalau ini di harga lebih mahal daripada Poco F3 yang reguler itu sih agak wajar ya menurutku pribadi. Nah, cuma misalkan kalau ini handphone ini masuk ke Indonesia, harganya biasanya ya, kan menurut prediksiku itu akan masuk lagi ke Indonesia 2 bulan dari sekarang. Jaraknya tuh 2 bulan dari India lah maksimal, biasanya kayak gitu, tiba-tiba nongol ke Indonesia. Ditambah lagi kemarin ada satu TKDN misterius lagi yang nggak tahu itu kode produk untuk apa. Jadi aku semakin berharap kalau itu adalah Poco F3 GT. Dan kalau kita lihat timelinenya untuk bulan depan Agustus itu bintangnya adalah Poco X3 GT menurut perkiraanku. Dan untuk bulan September
Menurutku tepat banget jika Poco F3 GT ini masuk ke dalam pasar Indonesia. Udah tepat waktunya. Poco X3 GT-nya udah kejual, Poco F3-nya udah dijual lama dan pasti demand-nya udah turun, saatnya untuk keluar produk baru dan masuklah Poco F3 GT. Perfect time. Ada banyak yang bilang di kolom komentar, Bung Andi udah mengkonfirmasi kalau Poco F3 GT itu nggak akan masuk ke Indonesia. Ini orangnya si Poco lagi loh yang ngomong kayak gitu loh. Sebetulnya aku juga nggak tahu juga Poco F3 GT ini akan masuk atau enggak. Cuma aku sangat berharap ya, terlalu berharap dan terlalu ngarep kalau Poco F3 GT ini masuk juga di Indonesia. Ditambah lagi tadi udah aku kasih hitungan ya bagaimana jarak sebuah handphone baru itu masuk. Dan F3 GT di September ini memenuhi kriteria 2 bulan dari perilisan India. Kalau India rilis tanggal 23 ini berarti 2 bulan kemudian di bulan September udah siap masuk di Indonesia. Ditambah lagi ada satu TKDN misterius yang aku sampai sekarang juga nggak tahu apa. Tapi berharap Poco F3 GT. Nah ditambah lagi kalau misalkan pihak Xiaomi ditanya Poco F3 GT bakal masuk atau enggak? Menurutku itu adalah sebuah jawaban yang tidak bijak jika misalkan bilang ya Poco F3 GT masuk. Nah kenapa? Nah ketika pihak Xiaomi bilang kalau Poco F3 GT masuk, berarti beberapa potensial buyer yang akan meminang X3 GT di bulan depan pasti akan mulai berpikir, mending nunggu aja F3 GT, udah ada tombol triggernya Dimensity 1200, lebih kenceng daripada Dimensity 1100. Nah, dengan pernyataan seperti itu bisa-bisa akan mengurangi penjualan dari produk yang lain. Nah, padahal kita tahu kalau namanya vendor smartphone, keinginannya adalah memboosting penjualan sebanyak-banyaknya gitu. Menurutku sih ini. Nah, apalagi kita lihat beberapa bulan ini Xiaomi kan udah kelihatan banget ya, selalu ngasih spek-spek yang nanggung, tapi di akhir akan ditambahkan lagi. Nah, contohnya kayak kemarin Redmi Note 10 cuma ada varian 4128. Nah, pada minta nih, mana nih 8128, 6128 mana ini? Datanglah, jeder, Redmi Note 10s. Poco M3 Pro keluar 6128. Nah, pada bertanya-tanya mana nih 8128, mana nih 8128. Datanglah Redmi Note 10 5G yang 8128. Jadi aku lihat sih emang permainannya seperti itu ya, rule-nya seperti itu. Bayangkan jika keluar Redmi Note 10 5G dulu dengan varian 8128 dan Alvin sudah mengatakan pasti akan masuk di Indonesia, nih kan? Nah, pasti Poco M3 nggak akan laku dong. Betul kan? Secara logika seperti itu sih aku berpikirnya. Nah, tapi aku berasumsi seperti ini juga sebetulnya nggak tahu juga Poco F3 GT ini akan masuk atau enggak. Dan aku juga nggak bilang kalau pihak Poco itu memberikan informasi yang bohong gitu kan. Aku juga nggak ngerti. Mungkin aja Poco F3 GT bisa masuk ke Indonesia dengan nama Poco F3 Pro juga bisa. Kita juga sama-sama nggak tahu. Tapi kalau aku berpikir secara logika dari pihak Xiaomi ya, ini udah ada barangnya, udah ada produknya, desainnya udah jadi, tinggal produksi aja lebih terus jual di negara Indonesia. Pasti cuan, pasti untung, profit. Nah, masa peluang profit seperti ini dibiarkan, dihilangkan, dilepaskan begitu aja sama pihak Xiaomi atau pihak Poco? Kayaknya enggak mungkin dan sayang banget. Jadi aku feeling aja dengan beberapa perkiraan tadi, Poco F3 GT ini bakal masuk di bulan September. Ya kalian bisa aja percaya atau nggak percaya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, soalnya saya juga cuma berdasarkan feeling aja sih. Cuma kalau dihitung-hitung kayaknya tepat banget kalau bulan September akan jadi jadwal perilisan dari Poco F3 GT. Nah, nggak tahu bener atau enggak. Dan aku berharap sih semoga aku nggak salah ya. Semoga aku nggak salah. Soalnya udah ngarep banget Poco F3 GT ini. Ini akan menjadi handphone gaming pertamaku dengan harga yang sangat bersahabat. Soalnya di bulan ini kemarin juga ada yang posting Black Shark udah dijual dengan harga 8 jutaan.
Nah, jadi cocok banget jika ada versi yang lebih murah lagi Poco F3 GT, misalkan masuk harga 6 juta, itu akan jadi jawaban dari orang-orang yang mungkin dananya nggak sampai untuk beli Black Shark. Itu bisa aja, dan itu cocok banget. Pokoknya buat aku pribadi ya, bulan September itu cocok banget jika Poco F3 GT ini nelor di Indonesia. Nah, jadi seperti itu menurut pemikiranku. Nah, buat kalian yang nggak tahu Poco F3 GT, dia tuh pakai Dimensity 1200, 5G ready dual channel, jadi bisa pakai 2 slot SIM card dengan UFS 3.1, Turbo AMOLED 120Hz, 480 touch sampling dengan vapor chamber cooling, terus dual Gorilla Glass dan metal frame. Yang kemarin Poco F3 masih plastik aja framenya, ini metal frame, jadi lebih gaming dan lebih luxurious. Dan kameranya 64 triple kamera. Kalau kemarin kan 48 megapiksel aja ya. Ini 64. Chargernya 67. Smart charging. Kalau kemarin 33 aja. Udah cepet sih, tapi ini lebih cepet lagi. 10-bit display with HDR10+. Terus juga udah ada Dolby Atmos, IP53 dan tombol trigger. Tactical RGB glow. Itu lampu yang ada di bagian kamera. Jadi seperti itu kira-kira harga dari Poco F3 GT jika masuk di Indonesia. Semoga aku berharap masuk di Indonesia dan semoga harganya lebih murah. Soalnya Indonesia telat nih. Pasti kan biasanya India dulu. India rilis baru nanti masuk ke Singapura, Malaysia, nanti baru kita kebagian. Kita paling yang bontot. Tapi please kasih harga yang paling bersahabat. Jadi segitu aja informasi tentang Poco F3 GT. Dan terima kasih yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Gitu aja ya.